Kasih-Mu tiada berubah bagi kami ya Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa kuat, masih bisa bertemu dengan saudara kami. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang kami rasakan setiap hari Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
beri sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini bersama dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan kami, perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami rindu untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dari awal hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, terlebih kami berdoa untuk saudara kami yang terkena dampak letusan dari Gunung Semeru. Biarlah mereka beri kekuatan daripada Engkau. Terlebih kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan. Biarlah kami menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini ya Tuhan doa kami yang beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul dengan saudara seiman kita. Ini semua berkat kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersuka untuk muliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka.
betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesusku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesusku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indah ya Yesus Tuhanku. Betapa kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesusku, indahnya oh Yesusku, indahnya oh Yesusku. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan karena Yesus adalah kasih jiwa kita. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasih-Ku. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan, persepuluhan serta taburan kita di hadapan Tuhan. Saestu bina derek Gusti, saestu bina derek Gusti, saestu bina derek Gusti, bina selaminya. Saestu bina derek Gusti, saestu bina derek Gusti, saestu bina derek Gusti, bina selaminya. Bina saestu bina, bina saestu bina, selaminya Gusti,
boleh kembali berlipat kali ganda. Biarlah kita menjadi anak Tuhan, mempunyai sukacita terus dalam setiap kehidupan kita, bingah saestu bingah dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang
dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kekasih setiaku di dalam hidupku. Kekasih setiaku, kekasih setiaku, kekasih setiaku di dalam hidupku. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau Engkau sudah pimpin kami dari tempat kami masing-masing untuk kami boleh datang di tempat ini, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami sampai di tempat ini pun karena Tuhan. Tuhan, kami tahu di akhir zaman ini Tuhan, kejadian demi kejadian, bahkan saudara-saudara kami yang hingga saat ini yang mengalami Tuhan korban bencana. Mungkin mereka tidak seperti kami saat ini bisa beribadah, tapi biarlah kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara kami. Biarlah mereka menjadi kuat. Engkau berikan penghiburan Tuhan Yesus, agar mereka boleh ingat akan Tuhan. Pada sekali waktu Tuhan panggil dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kalau kami sudah mempersembahkan pujian, baik persembahan perpuluhan, baik tantangan, baik apa yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Engkau terima dan layak di hadirat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan, belajar akan firman Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Bila Tuhan pimpin, Engkau urapi. Bila apa yang disampaikan benar-benar yang daripada Tuhan. Bila firman-Mu nanti Tuhan boleh menguatkan kami, untuk kami boleh setia mengiringi Engkau hingga akhir hayat kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya Tuhan. Karena kami kuat, karena Engkau juga. Dan kami bisa di tempat ini, bisa belajar firman Tuhan, memuji Tuhan juga karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memberi pencerahan hati kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedherek sedaya, salam. Sih rahmat tentrem rahayu saking Gusti tansah tumrap dumateng kita sedaya. Hari ini kita patut bersukacita karena Tuhan selalu memberi kemenangan kepada kita. Amin. Sawangane kalau mau nyanyine jek lemes banget. Ayo kita nyanyi sukacita. Nggih, nyanyi ngangge tepuk tangan. Suarane diunekne nggih. Kita nyanyikan bersukacitalah selalu. 1, 2, 3.
bersukacitalah selalu di dalam Yesus Tuhanmu. Bersukacitalah selalu supaya panjang umurmu. Buat apa bersusah, buat apa bersusah-susah itu tidak berguna. Buat apa bersusah, buat apa bersusah, orang susah tak kuat imannya. Sekali lagi sungguh-sungguh bersukacitalah selalu di dalam Yesus Tuhanmu. Bersukacitalah selalu supaya panjang umurmu. Haleluya. Buat apa bersusah, buat apa bersusah, susah itu tidak berguna. Buat apa bersusah, buat apa bersusah, orang susah tak kuat imannya. Orang susah tak kuat imannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Susah niku merengut napa guyu, napa mesem ya. Kita semua harus sukacita meskipun ya kita sedang berduka ya. 2 minggu yang lalu saudari kita dipanggil Tuhan, tapi Tuhan menginginkan kita untuk tidak bersukacita, untuk tidak bersedih. Di bolak-balik wis meh lali. Puji Tuhan. Tuhan ingin seperti tema Natal tahun ini nggih menika napa para sederek? Bersukacitalah selalu. Kados firman Tuhan minggu depan, minggu yang lalu nggih kita telah merenungkan tentang sukacita. Saya juga akan meneruskan sukacita yang dimau Tuhan itu yang bagaimana ya. Kita maos malih nggih, nek demben rung sempat maos nggih napa mboten. Namung Pak Pendeta wapal kalih ayat. Sakniki kula panjenengan diaturi maos mawon. Ben ning ndi to demben kenggone ya. Dateng Filipi babipun sekawan ya. Filipi babipun sekawan. Milai ayat setunggal nggih ngantos 9. Sampun pinanggih monggo kita waos sareng-sareng ben sukacita itu nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Gak enek sing berduka, semua sukacita. Sampun panggih, nek mboten mresani ten mriki layar urung dibuka. Puji Tuhan. Filipi babipun sekawan ayat setunggal ngantos 9. Filipi bab 4 pasal 4 ayat setunggal ngantos 9. Sampun setunggal kalih 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunusugus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain
yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan bersama-sama, amin. Amin niku artose tasih emut. Pasti sungguh saestu bener ya, sungguh benar ya. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kadang orang Kristen ki pancen yo aneh ya, kadang niku aneh. Kok aneh terus pundi? Lah wong susah kok kon seneng. Kelangan kok kon tetep guyang-guyu, kan gak mungkin. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita ndak tahu kenapa sinode kita memberikan judul bersukacita ya. Meskipun ya di tengah-tengah kita banyak yang mengalami kesusahan ya, terutama Jawa Timur. Nggih napa mboten? Gununge meledos, pinten tiyang ingkang dados korban kathah, bahkan tidak bisa diambil. Ndak tahu sudah bisa apa ndak niku pas napa niku sami ngeduk material utawi pasir ya. Wah, lahar datang. Truk nopo-nopo ten mriku sak tiyange gak iso mlayu. Nggih. Cara manusia Indonesia berduka, Jawa Timur berduka. Ya baru saja saudara kita, ya saya tidak akan mengingatkan Pak Warno, maaf ya. Saya juga ikut sedih ya. Dengan begitu cepat saudara kita dipanggil Tuhan, bahkan tahun ini tak hitung enek pe 5 nek rasa ya. 5 sing wis timbali Gusti. Sing ditinggal susah, tapi sing wis pergi ke sana sukacita saudara. Itu sebabnya jangan berlarut-larut dalam duka. Kita harus kembali bersukacita. Amin. Kita kata sukacita. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus dalam bulan ini ya, minggu yang lalu sudah kita peringati, yaitu tentang lahirnya Tuhan Yesus ke dunia niku boten beto tiang susah tetapi bersukacita. Rasul Paulus juga menasehati dumateng jemaat Filipi, terutama para pelayan-pelayan yang diajak melayani bersama-sama datang Filipi niku untuk napa para saudara? Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih ya. Rasul Paulus waktu itu tidak di Filipi, ya,
Saya tidak tahu mungkin dalam penjara atau apa, tapi Rasul Paulus niki memang saestu para derek dalam memberitakan Injil niku mboten kur seneng tok. Juga ngalami susah di penjara, didera, ya dianiaya. Nah, mungkin juga sempat mengalami hidup kekurangan, tidak mengalami sukacita terus ya. Kalau panjenengan maos kisahipun Paulus niki serba napa? Nulung wong salah, gak ditulung salah, gitu. Nah, itu sebabnya kita mari belajar seperti Rasul Paulus ini. Di samping kita belajar tentang Tuhan Yesus Tuhan kita ya. Puji Tuhan, kita semua mengalami suka duka di tahun ini. Ya, tahun 2021 yang hampir selesai ini kita renungkan. Tapi jangan kita terpuruk dengan dukanya, lihatlah sukanya. Amin. Sukanya Gusti nulung, maringi sehat, berkati panjenengan kalih kula sampai sekarang ini karena kasih anugerah Tuhan, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan jemaat yang di Filipi itu sebagai apa para saudara? Sukacitaku dan mahkotaku. Nah, mahkota itu yang tidak pernah dilepaskan, selalu ada di kepala. Artinya jemaat Filipi itu selalu dalam ingatannya, selalu dalam sukacitanya. Saya percaya jemaat Noto Puron Duren Group niki juga ada dalam hati saya. Selalu ada dan selalu dalam doa. Percayalah kalau panjenengan bersusah, kami para hamba-hamba Tuhan juga ikut sedih, berdoa, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kalau panjenengan sukacita, saya pun juga ikut bersukacita. Haleluya. Saudara kita diberkati Tuhan, semua sehat. Nah, ini memang bagian bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, untuk bersukacita yang pertama dikatakan di sini ya, berdiri teguh ya, berdiri teguh ki ojo goyah dalam menghadapi segala sesuatu ya. Kita harus berdiri teguh, ngadeg jejeg ya. Jangan goyah ya, jangan goyah. Kalau kita tidak goyah, saya percaya kok saudara, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan semakin nyata atas hidup kita. Penghiburan Tuhan melalui Roh Kudusnya juga akan kita alami, saudara yang dikasihi Tuhan. Di bagian yang kedua, ini nasihat Audia dengan Sintike. Ya, keluarga ini, saudara ini tidak sehati, ya. Ada perselisihan, mungkin di antara kita juga ada perselisihan. Ayo segera kita selesaikan, karena perselisihan itu tidak mendatangkan kebaikan. Anak-anak muda gara-gara pacar, rebutan, jane kuwi tekku, dek mben tekku. Ndak usah saudara. Pacar itu Tuhan yang menyediakan, jodoh itu Tuhan yang menyediakan. Anak-anak muda, halo. Wah, kayak wis iso numpak motor, aku urung iso. Usaha, usaha. Itu bagi anak-anak remaja itu gampang. Sidik-sidik merengut, sidik-sidik gelo. Wes ngomong nih mensos, omong sing gak menak. Bertobatlah kalian, ya. Jangan diulang lagi. Kita anak Tuhan menghadapi segala sesuatu harus dengan kasih, kepala dingin, sirai sing anyep. Duh mati duh tadi ndak. Maksudnya itu menghadapi segala sesuatu itu dengan kasih, ojo gerusa-gerusu, ojo gampang nesu. Nek gak sing gak bener ayo lungguh bareng. Ya. Lungguh bareng, diomongne bareng bareng sebagai suami istri. Nah, perkara uyah wae iso gemerah ya. Tapi mari mulai sekarang. Jangan sampai kita jadi cerah karena hidup kita bukan saatnya kita memiliki hidup
lama ya. Di sini perkara warisan juga masalah lagi. Bagianku kok sakmene, jauhkan kiranya dari anak-anak Tuhan. Karena berkat itu Tuhan yang menyediakan. Amin. Ya, di sini Sintika, Aidia dan Sintika niki rodok gak bener kalau ya, padahal dia dua-duanya membantu Paulus melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Paulus nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugus, temanku yang setia, tolonglah mereka ya. Kalau ada hal yang geseh ya, mungkin rodok tegang, harus ada orang yang ketiga, bukan manas-manasi, tapi napa? Sun Sugus niki disuruh mengajak berdamai. Karena untuk apa? Kita menjadi anak Tuhan kalau ndak bisa bersatu, kalau ndak bisa saling memahami satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat Notopuron Duren ini sudah jemaat yang dewasa. Amin. Nyatanya ya, saya sangat berterima kasih panjenengan sedaya dan hamba-hamba Tuhan. Minggu kemarin gitu, kita Natalan di Kepung nopo ayo? Hari Sabtu udan, hari Senin udan, tengah-tengah diparingi terang, hari Minggu terang. Tepuk tangan untuk panjenengan dan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa karena kesehatian, kekompakan, ketulusan panjenengan. Natal bisa terjadi karena ada kesehatian. Amin. Karena ada kekompakan panjenengan. Gak enek sing rodok kae ra gelem teko, najan dibatin nate mbok enten mboten kula kalau setu niku mboten derek nglumpuk kalian jenengan. Bukae lho, kok ora teko to saiki? Mboten enten nggih. Semua mesem guyu, saling guyon maton nggih, tidak mboten enten setunggal mawon ingkang ngrasani. Bapak-bapak enten mboten sing ngelokne, Pak kae lho, biasane gelem Natalan resik-resik gereja kok gak gelem teko nyapa? Ya, ndak ada. Semua dengan sukacita melayani pekerjaan Tuhan sehingga Natal benar-benar terjadi sangat luar biasa. Sing saking luar kota bisa pulang itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Paulus supaya ada sukacita yang pertama berdirilah teguh, tetap berdiri teguh. Yang kedua, miliki kesehatian, kekompakan, ketulusan di antara kita. Nek enek sekali lagi sesuatu yang gak benar segera diselesaikan. Baik itu suami istri, ibu bapak dan anak, baik pada tetangga, lingkungan kita, jangan pernah kita menyimpan sakit hati. Tuhan ingin, nek panjenengan sukacita, untungnya napa kalau wau? Umurmu panjang, sukacita selalu, supaya panjang umurmu. Nek merengut terus, ya jangan berharap umure dawa. Loh, Butati ndongakne sing elenda. Karena firman Tuhan, kita sukacita umur panjang. Merengut terus umure saya pendek, saya tuwek. Puji Tuhan. Lah kula tasih anak-anak masa umurku pendek, ya ndak tahu. Loh, bocah cuwilik roh wajahe tua apa ada? Ya ada, Saudara. Tapi kelainan ya. Puji Tuhan. Ini yang pertama ya, Paulus mengajarkan supaya jemaat pelayan Tuhan dan jemaat di Filipi memiliki hati yang saling mengasihi dan tolong menolong ya. Yang bagian kedua dikatakan ayat 4 dan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Dikatakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang. Diketahui orang. Bagaimana caranya? Bagian yang ketiga, selalu melakukan perbuatan baik, ya, dan suka berdamai dengan semua orang. Jadi tidak beda-beda nih. Lakukan perbuatan yang baik. Supaya dengan kita berbuat baik, saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan akan mengikut Tuhan. Saudara kita yang meninggalkan Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ya. Ayo suami, kasihi istrimu yang belum di dalam Tuhan. Istri, kasihi suamimu yang belum di dalam Tuhan. Doakan terus. Ya. Anak-anak yang meninggalkan Tuhan, ayo jangan masa bodoh. Doakan, tunjukkan perbuatan baik kita. Karena tanpa kita berbuat baik, kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan, saudara. Piye dak iso dadi saksine Gusti? Sak bendina suami istri bertengkar. Sak bendina istilahnya uripku, uripmu. Nah, ndak ada saling, ya. Jauhkan kiranya dari anak-anak Tuhan. Milikilah saling menolong, ya, saling berbagi, saling menyampaikan hal-hal yang baik kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Saya percaya saudara, kalau di dalam keluarga ada keharmonisan, ada kerukunan, kuasa Tuhan akan terus campur tangan atas hidup kita. Amin. Amin. Yo ojo nyalahne ini, jangan nyalahne itu, belajarlah. Kita memahami, ya. Di sini lakukan, ya, selalu melakukan perbuatan yang baik dan hidup berdamai dengan siapapun, ya. Karena firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, keluarga kita, berarti juga berbuat baik pada diri kita sendiri. Jangan menjadi anak Tuhan egois. Egois ki menangi dewe. Ya. Wah, aku wong lanang kok kon ngalah. Ya. Wong lanang ki kepala saudara, kepala keluarga. Nek jenengan gak bener ya kudu manut pada tubuhnya, ya. Istri sebagai tubuh itu harus saling mengingatkan, ya. Itu yang dimau Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ya. Di ayat berikutnya, ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Yang keenam, ya, bagian yang ketiga, ya. Keempat, ya. Tidak memiliki kekhawatiran dalam hidup, ya. Sopo ngomong gak khawatir, ya. Tetap ada khawatir, tetapi kekhawatiran kita harus dibawa kepada siapa? Tetangga. Nggih, ndak saudara, tapi kepada Tuhan. Naikkanlah segala keinginanmu dengan permohonan dan ucapan syukur. Ya, doa, permohonan dan ucapan syukur. Kenapa anak Tuhan harus berdoa? Ya, anak Tuhan itu berdoa itu merupakan nafas hidup. Nah, anak Tuhan gak nanti sembahyang, berarti dia ragu-ragu pengiringannya kepada Tuhan. Saudara kita Muslim berdoanya sehari 5 kali. Kadang panjenengan pisan ora, wayah dahar langsung lep. Ya, mau pergi yo budal ngene. Nang dualan bengo aku lunga. Ya, saya masih ingat adik saya ipar itu. Mulai iki mbak iki mbok dihargai ngono.
mulih wis teko mriko. Ora semone aku mulih ki wis teko kono. Ya karena ya kebiasaan di rumahnya seperti itu ya. Demikian juga kepada Tuhan dalam menghadapi kekhawatiran. Saya percaya ini memang akhir zaman, keadaan dunia tidak menentu ya, keadaan dunyane niku apa meneh tiap Desember ya, saya ingat saja setiap bulan Desember itu enak ya. Dulu ada pas 26 Desember ya, napa terjadi tsunami besar ya. Terus tanah banjir rob, terus napa meneh gunung meledos lagi niki ya, banyak lagi kejadian-kejadian yang menimpa umat manusia. Kekhawatiran ada, tetapi dikatakan Rasul Paulus dalam kekhawatiran itu bawa kepada Tuhan. Jangan bawa kepada orang-orang pintar atau anak putu mantu ya, tidak usah cerita boleh, tapi terutama kepada Tuhan ya. Karena keuntungan besar, saudara, saya mencatat itu dalam doa ya. Doa itu dikatakan dengan doa kita selalu memperbaharui kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Jadi dengan doa kita selalu memperbaharui hubungan kita. Seperti suami istri selalu ada komunikasi, tanpa komunikasi akan sia-sia urip dhewe-dhewe satu omah rasanya gak menak ya. Yang kedua, dengan doa kita akan selalu merasa damai sejahtera dari Tuhan ya. Panjenengan sing kurang berdoa, ayo kita tingkatkan doa. Setiap gereja mriki, gereja Ndawan, gereja Duren ada persekutuan Branglor, ada persekutuan doa, selalu terbuka kagem panjenengan. Mungkin panjenengan aku pengen doa sendiri di gereja, monggo ya, datang ke gereja masing-masing ya. Kunci selalu disiapkan ya. Mungkin Pak Ebed di Talok sana, kunci bisa dititipkan ke Pak Tris atau Pak Wardi ya. Di Kutuan, di Dawan, ada semuanya, monggo bawa diri kita. Ini bukan zamannya untuk napa saudara, santai ya. Bawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan kita sungguh-sungguh membawa diri kepada Tuhan, sukacita, damai sejahtera akan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Itu yang dimau Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Yang kelima di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu ya. Kita semua harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Pikiran positif niku pikiran sing bener ya. Apa sing apik, apa sing mulia, apa sing remene ya. Jangan sampai pikiran kita isi hal-hal sing negatif. Misalnya panjenengan lenggah ten mriku nggih, kula ngadeg ten mriki. Panjenengan nek punya pikiran yang negatif, nembe ningali kula mawon wis sebel. Ya. Nganggo kelambi pendeta, nganggo kelambi abang. Nah, wis salah. Livenan pisan. Ora pantes wis tuwek kok livenan. Nah, dek mben keleng ku rambuté putih saiki kok ireng. Nah, kok dadi ireng? Wis tuwek mbok ngrumangsani. Belajar kayak Pak Sukira, menerima apa adanya. Kalau orang punya pikiran yang negatif, sak pari polae hamba Tuhan pasti salah, ya. Salah, gak bener, ya. Delok kula ngomong salah, orang ngomong salah. Delok kula ngadeg salah, orang ngadeg ya salah. Nah, ini
harus dijauhkan dari kita. Amin. Delok jemaat tok penggahane kok turu enak nang gereja. Ya, nek kula ya rada sebel. Jak nyanyi gak gelem nyanyi, kon metutut. Umur panjang apa ora wingko. Ya, tapi di batin berpikir yang positif. Saya percaya saudara saya akan diubah Tuhan. Amin. Kula atas guyon kali Mas Doni. Mas Doni sampean dhisik tak sebeli lho. Loh, keng nopo? Ya pas makan bersama-sama keluarga. Keng nopo? Lah piye jenenge kebaktian nyanyi-nyanyi sampean gak nate nyanyi. Nah, Mas Doni gumun lho. Kok ngerti yo nek aku gak nyanyi. Aku ndedonga tenan Mas Doni, ndonga saiki sampean gelem nyanyi. Ya mbake guyang-guyu saudara. Ya karena apa? Kita menerima semua dengan kasih. Saya berharap semuanya yang saat ini hadir, sing gak seneng nyanyi, saya doakan ben memuji Tuhan. Karena sukacita itu datangnya dari hati. Bukan melihat sesuatu yang indah, seneng sedilu. Tapi sukacita dari Tuhan niku napa? Murni. Ora nek panjenengan kagungan duwe akeh seneng. Engko nek duwe gak enek susah lagi. Nah, itu sebabnya mari undang Roh Kudus untuk berkarya untuk kita semua. Dengan apa? Pujian, penyembahan, disampaikan segala sesuatu dengan pujian, ya, doa, pujian dan ucapan syukur. Dengan seperti itu, masalah persoalan seberat apapun, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan pada kita. Amin, Poga. Sing amin sithik lho. Saya percaya dalam hati wis amin. Puji Tuhan, karena saya pengen kita semua ini menikmati di hari Natal dan akan menjelang tahun baru ini. Hadapi segala sesuatu dengan sukacita karena kuasa Tuhan akan selalu bersama kita semua, ya. Milikilah pikiran-pikiran yang mulia, apa yang baik, kalau mau dikatakan gitu, semua yang benar, terus semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Sing api-api, ayo. Ya, melihat temannya kok menyebalkan, doakan. Melihat istrinya biasanya cantik iki kok rodok gak cantik, diomongi ora, Bu. Dununge mdino nganggo daster, mbok pisan-pisan nganggo klambi sing apik. Ya, ben aku seneng ndelok, ya. Pak, yo mbok siram ngono, sedina ping 3, ya. Ben rodok harum bisa saja, tapi gak usah getak-getak. Berbicara dengan baik. Saya percaya saudara, kalau kita menerima segala sesuatu dengan sukacita, ya, dengan berpikir yang positif, maka kuasa Tuhan akan selalu campur tangan. Contoh, ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta minggu yang lalu, yaitu tentang gembala-gembala yang ada di Efrata, Padang Efrata. Kita lihat ya, masih ada waktu. Saya cepet nih kok. Dalam Lukas pasal yang ke-2, ayatipun 8. Contoh ini yaitu gembala-gembala. Ya, sampun pinanggih ayat 8 Lukas ayat 8 sampun nggih, saya bacakan saja. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 21, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Contoh dari sukacita yang dialami oleh gembala. Para saudara, orang Yahudi menganggap para gembala itu adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tersisihkan. Contohnya Daud, ya, Daud itu di mata ayahnya apa para saudara? Sama sekali gak berharga. Nggih mboten? Gak berharga. Kenapa? Saya katakan gak berharga. Ketika akan diurapi menjadi raja, semua anak-anak sing gagah-gagah sing dihadapne di hadapan Samuel. Daud sama sekali dilupakan oleh ayahnya. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan tidak melihat fisik manusia. Ya, Gusti mboten mresani keadaan tubuh sing jasmani manusia. Contohnya ini, gembala-gembala ini ya, malam-malam semua orang tidur lelap. Ya, termasuk kula panjenengan sarene ten padang belantaran apa ten dalem dek wau dalu. Saya percaya semua sing gak lep loh ya. Saya percaya niki mboten enten sing lep ya. Minggu-minggu kok lep basa ning gereja ngantuk wae ya. Ndak ya. Semua tidur lelap wonten dalem. Para gembala ini ndak, Saudara. Dia menjaga dombanya tengah malam di padang belantara. Ya, mungkin ya ning ora-ora ya sing akeh sukete. Ya, domba-dombanya memang zaman dulu, mungkin sekarang masih juga ya. Orang punya wedhus mboten kados kula panjenengan. Zaman dhisik kula niki gadah tasik cilik kali ibu kan angon wedhus niku mung 5 napa 6 ngeten ya. Kalau orang sana bukan 1 2 tapi ratusan mungkin, puluhan mungkin ya. Itu sebabnya mereka tidak pernah pulang ke ya, yang disuruh menggembalakan itu tidak pernah pulang ke kampung atau ke rumahnya. Dia tinggal di situ. Mungkin keluarganya hanya ngirim, Saudara. Nah, di dalam keadaan sunyi senyap, dia hidup sendiri, ya, tanpa teman lagi. Ya, temannya wedhus karo teman-teman yang sebangsa, ya, sesama gembala ya. Dia mungkin lagi genak-genak, enek wis kowe turu aku tak melek. Tapi ini waktu itu belum tidur semua, Saudara. Didatangi oleh malaikat. Apa yang dipandang
tidak layak oleh manusia, Tuhan memandang mereka yang tidak layak. Saya percaya kita dipilih dari segala bangsa ini, tidak ada yang istimewa. Dari latar belakang yang bermacam-macam. Tapi Tuhan mau memilih kita seperti anak para gembala tadi, saudara. Dipilih untuk apa? Diomongi, diberitahu bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu di Betlehem. Dan dikatakan bayi itu tandanya ditidurkan di palungan. Palungan yaitu tempat makanan ternak, ya, dibungkus dengan kain lampin. Itulah keunikan Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Kok gak ning keraton ngono ben semua orang hormat. Enggak, saudara, karena Tuhan mengasihi bukan orang-orang yang kaya saja, bukan orang-orang yang punya kedudukan tinggi saja yang dikasihi. Tuhan mengasihi orang yang paling hina di mata masyarakat, itulah Tuhan mengasihinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau lahir di dunia di kandang yang hina, yang ambune gak karu-karuan. Nek panjenengan dikasih Tuhan seperti itu, saudara, mosok gak iso bales kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan pujian, kalau pujian, doa, penyembahan. Mosok jadi Kristen seprono seprene gak iso nyembah Gusti, amit-amit karo eman-eman. Menyembah Gusti ki namung haleluya, haleluya. Apa toh artinya haleluya? Wis puluhan tahun kok gak ngerti haleluya. Lho gitu kok, janji diomongi lali. Nah, ditulis. Makanya kula niki tiyang gampang lali. Nek maca Alkitab ya, mendengar firman Tuhan tak tulis, engko tak baleni neh tak dugi ngriya, ya. Saudara, itu yang dimau Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia. Kita ini orang yang hina sekarang jadi mulia, itu sangat luar biasa. Para gembala dia omongi. Pertama, respon para gembala takut, gemetar, ya. Tapi sesudah itu ketika Tuhan malaikat ngomong, telah lahir bagimu, ya. Di sini saya ulang lagi, ya. Maaf, dikatakan lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku katakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bumi, ya, bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Jadi diberitahu Kristus Tuhan di kota Daud. Dah itu para malaikat maune mung siji jadi banyak memuji-muji Tuhan. Para gembala yang tadinya hidup dalam ketenangan dan sunyi senyap, gelap gulita, mungkin ada cuma api unggun yang kelip-kelip, ada sinar kemuliaan yang luar biasa. Seneng nggak mboten kira-kira? Seneng, karena tadinya memang takut, tapi ketika malaikat mengatakan jangan takut, aku memberitahukan kepadamu bahwa pada hari ini juru selamat kita sudah lahir di bumi, ya. Longo, terus gumun, lah malaikat begitu banyak memuji-muji Tuhan, ya. Akhirnya gembala ini senang sekali, saudara. Senang, bukan takut lagi. Sudah memuji Tuhan, malaikat kembali ke surga. Apa respon selanjutnya? Respon pertama takut. Respon kedua sukacita karena melihat malaikat Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, setelah malaikat itu naik ke surga, saudara,
Mereka sehati, ngomong satu dengan yang lain. Ayo sekarang kita pergi melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Nek dalam cerita drama zaman semono gawa wedhus sitok. Gak mungkin toh saudara wedhus sitok digawa. Wedhusnya tinggal semua di padang gurun, dia bersama-sama mencari bayi suci itu, yang apa yang sudah dikatakan malaikat itu. Dan singkat cerita, benar apa yang dikatakan malaikat. Bayi itu dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampen, dan para gembala tadi meskipun gak sepasih para pengkhotbah yang luar biasa, tetap dia menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, para gembala tadi cerita bahwa saya tahu seperti ini, bahwa bayi ini bukan sembarang bayi, dia adalah juru selamat yang akan menebus dosa kita. Sehingga cerita, sampaikan kebenarannya karena malaikat sudah memberitahukannya. Semua orang yang mendengar, napa para saudara? Heran. Tapi Ibu Maria menyimpan semua apa yang dikatakan oleh para gembala di dalam hatinya. Pelajaran yang selanjutnya, mari kita belajar ketika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanamkanlah di dalam hati kita. Simpan dalam hati kita. Sewaktu-waktu kita butuh, kita akan ingat, oh iya, aku ingat Tuhan memerintah saya untuk sukacita. Tuhan memerintah saya untuk menjadi jemaat yang terus berguna untuk semua orang. Ya. Terlebih saudara-saudara seiman. Kita akan ingat saudara, mari kita belajar. Ya. Para gembala sedih enggak? Enggak saudara, yang tadinya takut sudah melihat apa yang dikatakan malaikat, mereka pulang dengan sukacita, dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Saudara, saya percaya kalau kita niate ati sowan ning ngarsane Gusti tenanan, ya. Aku sowan Gusti ora mergo sungkan, aku sowan Gusti, aku pengen ngagungne asmane Gusti. Mboten enten ten mriki kok ngrungokne firman Tuhan karo liar-liar. Tersimpen ta mboten? Gak enek sing nyimpen ning ati niku mesti hilang karena iblis nyucuki terus. Dicucuki terus sih. Maaf. Diambil terus. Tekoki teko ngarep lawang niku wau firman Tuhan napa duka? Wong kula pas ngantuk, nah lali dugi griya mboten dilakoni. Tapi mari respon setiap firman Tuhan. Belajarlah seperti para gembala. Ketika mendengar nasihat dari para malaikat, mereka meresponnya, menangkapnya dan bersama-sama melakukan tugasnya. Ayo kita sama-sama pergi ke Bethlehem, ke kota Daud, melihat apa yang telah disampaikan firman Tuhan oleh malaikat tadi. Saya percaya saudara kita semua ingin sukacita, bukan? Nah, pengen sukacita, ikuti apa yang dimau Tuhan. Di ayat yang atas tadi, Filipi tadi, miliki kesehatian, hidup rukun dengan satu dengan yang lain. Bukan berlaku untuk yang sudah keluarga, yang belum keluarga, tetap berlaku, miliki kesehatian. Dah kula piyambak kok sehati kalih sinten? Yo karo Gusti. Dengan keluarga, dengan saudara seiman, ayo kita miliki kesehatian. Hidup rukun, saling mengasihi, saling mendukung. Jangan terjadi seperti Audia sama Sintike sampai ditegur sama Paulus. Sonsugus disuruh menjadi juru damai, ya. Jauhkan kiranya dari semua itu. Yang kedua, lakukan apa yang baik
ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak memiliki kekhawatiran, tetapi kekhawatiran tetap dibawa kepada Tuhan dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Saya percaya ini kunci kita mengalami sukacita. Dan selanjutnya memikirkan hal-hal yang positif, ya. Bahwa sedang khawatir ditolak. Dalam nama Yesus aku gak mikir nih yang sing elek-elek, pikirkan hal yang baik, ya. Seperti saya kalau capek itu dalam nama Yesus aku harus sehat, tak omongi dhewe, kowe kudu sehat, ya. Terus terang kula sebelum Natal mripat kula sing sebelah kanan katanya glukoma, terus ditembak kali di Lancer ya, kali dokter. Terus ibu harus kembali lagi. Ya, saya yo kembali lagi nanti 3 bulan. Saya gak mikir nih aku loro. Tak doakan sendiri dalam nama Yesus, mripatku kudu sehat. Soalnya nek gak sehat gak iso maca Alkitab. Saya baca Alkitab, saya sampai ngomong tadi malam sama anak saya, mripatku ngantek kelan belereng maca Alkitab ya. Tapi saya tetap usaha, saudara. Pengen paningale sehat, gunakan untuk baca firman. Doakan terus ya. Saya percaya kalau kita menggunakan mata, telinga, hati kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara kita. Amin. Amin saudara. Sukacita terus di dalam Tuhan. Dan di selanjutnya belajarlah seperti gembala. Ketika mendengar nasihat firman Tuhan, mereka merespon dengan sukacita dan mereka membuktikannya. Ora terus, wis ben sing ning kono ya ben kono. Aku ning kene nunggoni wedhus, lha engko nek enek harimau mangan wedhusku piye? Nah, nek orang yang berpikiran sing negatif, krungokne firman Tuhan, wis lali. Sing dipikir alah wis dianggap Mbak Tike bakul jamu. Kok nek bar ya wis ya. Itu akan sia-sia firman Tuhan. Mari kita mendengar firman, kita lakukan firman dan kita benar-benar meresponi apa yang menjadi firman Tuhan. Saya percaya gembala melihat, gembala sukacita, gembala pulang memuji memuliakan nama Tuhan, gak diceritakne wedhuse dipangan asu wajak nawa mboten, kenyataane gembala ini tetap sukacita. Asal mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, segala sesuatu Tuhan pasti memelihara kita, ya. Kita boleh sedih, ya. Saya percaya Pak Warno masih sedih, tapi jangan berlarut-larut. Percayalah Tuhan Roh Kudus yang akan menghibur Pak Warno dan keluarga. Amin Pak Warno. Saya juga sedih kok pas ditinggal. Saya juga pernah nangis kok. Saiki kadang nek ngomong mulai kocok-kocok. Teman-teman kita yang ditinggal suami, ditinggal istri, percayalah. Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Itu sebabnya tetaplah bersukacita. Ya, ayat terakhir di dalam Mazmur ya. Mazmur bab 128. Ini saya dapat WA dari saudara saya. Ya, saya sampaikan ke panjenengan. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyi diwaos sareng-sareng nggih. Nyanyian ziarah 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Rahayu kita sedaya ingkang manut miturut dawuhipun Gusti, takut ya, hormat kepada Tuhan, ya. Tuhan dan yang menuruti
dalan utawi marginipun Gusti, kita akan berbahagia. Itu sebabnya jangan lupakan setiap firman Tuhan. Ingin mengalami sukacita, milikilah hati yang cinta akan Tuhan. Milikilah hidup rukun dengan sesama. Jangan pernah ya masa lalu diungkit-ungkit ya. Nah, apa aku saiki gak sregep bersekutu. Nah, aku gak seneng kok karo pendetane. Soalnya pendetane ngene-ngene. Ayo kita lupakan itu. Tahun 2022 sedang menanti kita. Mari kita perbaiki apa yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan, ayo yang main musik. Bersukacitalah selalu nggih, tapi dengan suara lembut. Kalau mau tepuk tangan sakniki mboten ya. Bersukacitalah selalu di dalam Yesus Tuhanmu. Bersukacitalah selalu supaya panjang umurmu. Buat apa bersusah, Buat apa bersusah, susah itu tidak berguna. Buat apa bersusah, buat apa bersusah. Orang susah tak kuat imannya. sekali lagi. Bersukacitalah selalu di dalam Yesus Tuhanmu. Bersukacitalah selalu supaya panjang umurmu. Buat apa bersusah, buat apa bersusah, semua itu tidak berguna. Buat apa bersusah, buat apa bersusah. Orang susah tak kuat imannya. Orang susah tak kuat imannya. Sekali lagi, orang susah. Orang susah tak kuat imannya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang selalu kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat siang ini Tuhan, hati kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Memang cara daging kami selalu dihantui oleh ketakutan, oleh kesusahan, oleh masalah persoalan. Tetapi kalau kami ingat nasihat dari firman-Mu, kami percaya Tuhan, sukacita yang dari Roh Kudus itulah yang membuat kami akan kuat terus dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ubah cara berpikir kami dalam menghadapi segala sesuatu. Ajari kami hanya memandang Tuhan yang penuh kasih dan penuh sukacita. Ajari kami seperti Tuhan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat dan para hamba Tuhan yang di Filipi. Demikian juga seperti para gembala.
ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka meresponnya dan mereka menikmati apa yang mereka dengar dan mereka boleh bersyukur dan bersukacita. Kami percaya Tuhan, kami semua adalah jemaat yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih, Engkau jadikan umat kesayangan Tuhan. Tuhan akan perbaiki semua yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami yang benar-benar melukai hati Tuhan. Kiranya Tuhan perbaiki, Tuhan ubah kami ke dalam menghadapi tahun-tahun yang akan ke depan nanti. Kami tidak lagi hidup lama, tapi kami boleh mengalami hidup baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan firman. Satu hal Roh Kudus yang ada di dalam hati kami anak-anak-Mu, itulah yang akan memberi pencerahan lebih jauh dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua yang sudah hadir, apapun masalah pergumulannya, baik sakit penyakitnya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan, masalah jodoh, sekolah, kuliahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya. Pulang dari tempat ini, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah. Terima kasih Bapa yang tidak sempat datang, kasihani mereka, mungkin mereka sakit, kiranya Engkau ampuni dan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu, supaya saudara kami minggu depan juga bisa kembali datang kepada Tuhan, yang dalam persoalan, masalah apapun, Tuhan jamah supaya mereka tetap mendapat pertolongan dari-Mu, yang mengabaikan saat-saat ibadah dan mementingkan perkara-perkara duniawi. Jamah juga hatinya Tuhan, karena kami tidak ingin jemaat Noto Puro Nduren Group menjadi jemaat yang masa bodoh, tapi jadikan kami jemaat yang respon, yang tanggap tengen untuk setiap nasihat teguran, sehingga kami mengalami kebahagiaan bukan karena harta, tapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, saudara kami yang di luar kota, luar Jawa, luar negeri yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, tetap lindungi, pelihara mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka terus mengutamakan Tuhan dan selalu menjunjung, mengagungkan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati gereja-gereja di negeri kami yang mungkin dalam bulan ini mempersiapkan Natal bersama. Biarlah Tuhan terus campur tangan, melindungi dari segala mara bahaya, melindungi dari orang-orang yang bermaksud jahat, supaya sukacitanya Natal bukan kami saja yang menikmati, tapi seluruh gereja Tuhan, bahkan di seluruh muka bumi, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Bentengi negeri kami dengan kuasa-Mu, jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Tetap ajari kami hidup rukun, saling menghormati satu dengan yang lain. Tetap pakai para pemimpin kami, baik Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, supaya mereka bekerja bersinergi untuk membawa Indonesia mengalami kemakmuran dan mengalami pertolongan dari segala mara bahaya. Tuhan memberi hikmat dan takut akan Tuhan kepada beliau. Tuhan menyertai para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, dan para jajaran tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, supaya mereka bekerja dengan benar, karena tangan Tuhan yang campur tangan atas negeri kami, sehingga nama-Mu semakin diagungkan di bumi ini. Banyak jiwa diselamatkan karena kami menyadari akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Pakai TNI Polri, Densus 88, BNN, KPK, supaya mereka bekerja dengan benar, mengamankan negeri, membuat kesejahteraan umat manusia yang di negeri ini. Terima kasih Bapak yang baik, sekali lagi berkati dusun desa di mana kami berada, apalagi mendekati pemilihan kepala desa, jauhkan dari kerusuhan, supaya mereka semua menerima kekalahan masing-masing dengan kepala dingin, sehingga tidak terjadi hal yang buruk. Kami percaya
anak-anak-Mu yang jadi panitia, Tuhan juga lindungi supaya tetap jadi saksi di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kegiatan sepanjang minggu di gereja ini kiranya Engkau memberkati, baik persekutuan di cabang-cabang, doa puasa, doa malam, doa pagi, doa siang, semuanya Tuhan berkati. Berkati para hamba-hamba-Mu yang membantu terlaksananya ibadah ini. Tuhan berkati yang main musik, yang singer WA, yang semua terlibat Tuhan, baik guru sekolah minggu, guru pelayan Tuhan, kaum muda, semuanya Tuhan berkati. Kami tetap bersinergi dalam hal melayani Tuhan sehingga semua mendatangkan kebaikan bagi kami semua, dan sukacita dari Bapa selalu ada bersama kami semuanya. Sebentar ada ibadah anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati supaya anak-anak ini semua merespon ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar kumpul dan tidak mengerti apa-apa. Terima kasih Bapak, kaum muda remaja pun Tuhan berkati supaya ibadah yang ada juga membawa dampak positif bagi anak-anak remaja pemuda ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, biarlah kasih-Mu selalu menyertai memberkati kami semuanya, dan kami percaya Tuhan menerima doa kami dan kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat siang hari ini Tuhan, secara khusus kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November. Tuhan kiranya terus memberikan hikmat akal budi kepada mereka semua, supaya mereka yang bertambah usia akan bertambah dewasa dalam Tuhan, sehingga mampu mengelola hidupnya untuk semakin dikasihi dan mengasihi Tuhan. Demikian juga untuk berdoa untuk anak-anak yang akan ikuti PAS, penilaian akhir semester, baik tingkat SD, SMP, SLTA maupun yang kuliah. Tuhan tolong kiranya juga agar anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dalam kasih karunia. Mereka mampu untuk belajar dengan baik, sehingga bisa menyerap setiap pelajaran dan bisa mengerjakan setiap ujian, sehingga bisa berprestasi dengan baik, supaya anak-anak Tuhan juga jadi pinter, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan, angkatlah tanganmu ke atas. Inilah wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita ini lemah, kita ini tidak berdaya menghadapi musuh yang kuat. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan dan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita harus terus bersyukur setiap hari, menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Karena kita punya Bapa yang baik, yang terus mengarahkan wajahnya kepada kita, memperhatikan setiap kita. Tak satu pun yang tidak diperhatikan Tuhan. Semua mendapat perhatian Tuhan. Bahkan Dia sendirikan telinganya untuk mendengar setiap pujian, penyembahan, dan doa-doa kita.
Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yakinlah bahwa Tuhan bisa campur tangan. Tuhan bisa menolong dengan cara yang ajaib sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para saudara yang kinasih dalam Gusti Yesus Kristus, engko sarangan kita suang-suang dirakan pasamuan menika tumuju bali griya kita piyambak-piyambak. Kakantiya berkah sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama. Katresnanipun Gusti Yesus Kristus tun patunggilan dalam Sang Roh Suci tumrap dhateng pagesangan kula panjenengan sami milai dinten menika benjing ngantos maranatha Gusti Yesus Kristus rawuh ingkang kaping kalih. Dan sedaya berkah kita tampi dalam iman nama dalam asma Gusti Yesus Kristus. Dengan salam Tuhan, saudara-saudara yang siap diberkati dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama saya, amin. Puji Tuhan, sugeng siang, sugeng Gusti yang berkati. Jiwaku sungguh merindukanmu.